Haleluya. Kita bertemu lagi untuk memuji Tuhan. Mari naikkan pujian kepadanya. Katakan, Dia sungguh indah, Dia Yesus. Amin. Haleluya. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta dan ampuni kita. Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, Beri Dia hormat, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia. Amin Tuhan. Kami angkat tangan kepadamu ya Tuhan. ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kembali katakan, Dia sungguh indah. Dia Amin. indah, Sungguh indah ya Tuhan. Kau Yesus Tuhan kami. Amin. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta dan ampuniku. Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, Beri Dia hormat, pujian. Haleluya. dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, Kami angkat tangan kepadamu menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Katakan lagi, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus. Amin. Haleluya. Tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, Bagi yang mulia, kami angkat tangan kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah.
Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami naikkan ucapan syukur kami di hadapan hadirat-Mu Tuhan, karena sungguh Engkau Allah kami yang teramat baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat setiap pertolongan Tuhan di sepanjang hidup kami. Bahkan kami bersyukur kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini lagi Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, tapi sungguh semua karena kemurahan Tuhan. Kami boleh alami dalam kehidupan kami. Itu sebabnya tidak ada alasan bagi kami untuk kami tidak bersyukur kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, saat ini Tuhan kami ada di hadirat-Mu. Kami rindu naikkan pujian kami kepada Tuhan. Kami rindu naikkan penyembahan kami, pengagungan kami kepada Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak terima pujian dan pengagungan kami. Beracarlah Tuhan dalam ibadah kami pada saat ini Tuhan. Biar kiranya Allah Roh Kudus yang pimpin dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami menyiapkan kehidupan kami untuk kami bersekutu dengan Engkau. Dan kami akan mulaikan ibadah kami pada saat ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Haleluya, amin. Yesus telah berikan hidupnya untuk selamatkan kita. Karena itu perlu kita semua cinta akan Dia. Mari puji Dia dan katakan, perlu kami semua cinta Yesus. Haleluya. Amin. Perlu kami semua cinta Yesus, 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 yang mati buat kita di gunung Golgota. Perlu kami semua cinta Yesus, perlu kami semua cinta Yesus, 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 yang mati buat kita di gunung Golgota. Perlu kami semua cinta Yesus, perlu kami semua cinta Yesus, 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 yang mati buat kita di gunung Golgota. Perlu kami semua cinta Yesus. Maju-maju saja. Maju-maju saja, Tuhan selalu serta. Nanti satu kali salib digantikan mahkota. Maju-maju saja. Maju-maju saja, Tuhan selalu serta. Nanti satu kali salib digantikan mahkota. Lagi maju-maju saja. Maju-maju saja, Tuhan selalu serta. Nanti satu kali salib digantikan mahkota. Majulah jalan ke sorga. Amin. Jalan ke sorga, tambah hari majulah. Yesus namanya beserta, lebih manis rasanya. Majulah. Majulah, jalan ke sorga, tambah hari majulah. Yesus namanya beserta, lebih manis rasanya. Lagi majulah. Majulah, jalan ke sorga, tambah hari majulah. Yesus namanya beserta, lebih manis rasanya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Amin. Bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku 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 bukannya aku
dalamku. Yesus, Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku.
Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Haleluya, Yesus hidup di dalam kita. Amin, puji Tuhan. Yesus sudah bebaskan hidup kita. Karena itu pergunakan hidup ini untuk melayani Tuhan. Dan hiduplah sama seperti Yesus. Naikkan pujian ini. Wanita saja, karena Yesus mati di salib. Karena Yesus mati di salib, serahkan hidupnya ku bebaslah. Ku mau melayaninya tiap hari, sisa hidup. Mari sama-sama katakan, oh Tuhan, saya ingin seperti Engkau. Oh Tuhan, saya ingin seperti Engkau. Baik perkataan, baik perbuatan, mana ku pergi dan ku berada, jadikanku. Oh Tuhan, saya ingin seperti Engkau. Haleluya. Tuhan, saya ingin seperti Engkau. Baik perkataan, baik perbuatan, mana ku pergi dan ku berada, jadikanku seperti Engkau. Oh Tuhan, saya ingin seperti Engkau. Oh Tuhan, saya ingin seperti Engkau. Baik perkataan, baik perbuatan, mana ku pergi dan ku berada, jadikanku seperti Engkau. Jadikanku seperti Engkau. Jadikanku seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari siapkan hati kita untuk diisi lagi dengan firman Tuhan. Kita bawa hidup ini bagaikan bejana yang siap dibentuk oleh firman-Nya. Naikkan sama-sama pujian ini, bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumah-Mu. Jadikanku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Mau seperti-Mu Yesus, Amin. disempurnakan selalu. Dalam segenap jalan kami Tuhan, kami memuliakan nama-Mu. Haleluya. Ku mau seperti-Mu Yesus.
bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu bagi kami hari ini Tuhan. Kami sungguh rasakan Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Bahkan dimanapun umat-Mu berada, jemaat-Mu berada Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau hadir Tuhan. Haleluya. Kami rindu Tuhan, Roh Allah bekerja lebih heran lagi Tuhan. Dan Engkau yang melihat kerinduan umat-Mu Tuhan, kehausan dan lapar akan kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah Engkau bekerja lewat kuasa firman-Mu yang akan kami dengar hari ini Tuhan. Kami rindu firman-Mu menjamah setiap hati kami. Haleluya. Firman-Mu mengubahkan kami. Firman-Mu membentuk kami menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan Engkau Tuhan. Pribadi-pribadi yang Engkau rindukan Tuhan. Menjadi seperti Engkau Yesus. Baik di dalam perkataan, pikiran, perbuatan Tuhan. Bahkan seluruh hidup kami memuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Berbicaralah lewat hamba-Mu Tuhan. Engkau yang mengurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah firman-Mu bekerja Tuhan. Di dalam pribadi lepas pribadi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Dengan kemurahan Tuhan, kita masih dapat menayangkan ibadah online. Rasanya sudah ingin mengadakan kebaktian atau beribadah di gereja, tapi ya kita masih harus bersabar untuk nanti pada waktunya baru kita akan bersama-sama beribadah di dalam gereja dengan tata cara yang mungkin sedikit berubah dengan adanya new normal. Tapi kalaupun ada sedikit tata cara yang berubah, tetapi yang penting bagi kita adalah kalau kita dapat merasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Puji Tuhan. Saat ini saya ajak saudara-saudara sekalian membuka di dalam suratan Filipi pasal yang kedua. Filipi 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kalau kita membaca judul dari perikop pembacaan kita pagi hari ini atau saat ini adalah nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Di sini Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Filipi untuk bersatu.
Untuk apa diberikan nasihat? Rasul Paulus memberikan nasihat karena ia melihat adanya tanda-tanda di mana bisa terjadi perpecahan di dalam jemaat di Filipi. Dengan tidak adanya persatuan, maka akan dapat mengakibatkan perpecahan, dan atau tidak adanya persatuan di dalam jemaat di Filipi ini disebabkan oleh adanya sejumlah orang yang mempunyai ambisi tertentu di dalam jemaat, sehingga mereka melakukan hal-hal yang menurut mereka baik, tetapi sesungguhnya untuk mencapai ambisi mereka. Mereka mengutamakan kepentingan pribadi mereka, yang tentunya hal ini bisa mengakibatkan bersinggungan dengan kepentingan orang lain atau kelompok lain. Dan kita tahu seharusnya dalam kita melayani, maka apa yang kita lakukan seharusnya adalah untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan kita, bukan untuk kepentingan kita pribadi, tetapi dalam kita melayani yang utama adalah kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita membaca di dalam 1 Korintus, di jemaat Korintus pun rupanya pernah terjadi adanya perbedaan, ya. Dalam 1 Korintus 11, kita tidak usah membaca, tetapi kalau kita membaca mulai dari ayat 2, maka di situ kita akan melihat adanya perbedaan, adanya perbedaan antara kelompok atau orang-orang tertentu di dalam hal ibadah dan di dalam hal penyembahan, sehingga Rasul Paulus perlu untuk menasihati mereka supaya jemaat Korintus itu mengikuti apa yang telah Rasul Paulus lakukan. Dan di dalam ayat 1 Korintus 11 ayat yang pertama, kalau kita baca, jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Apa yang Rasul Paulus harapkan adalah supaya jemaat Korintus mengikuti apa yang telah Rasul Paulus lakukan. Dan apa yang telah Rasul Paulus lakukan adalah kita baca di dalam pasal 11 ayat 1 adalah mengikuti menjadi pengikut Yesus. Artinya apa yang Rasul Paulus lakukan adalah dia meniru dari apa yang Yesus kerjakan. Di dalam kita kembali ke Efesus pasal 2, Filipi pasal 2 ayat yang ke-8, di situ dikatakan dalam keadaan sebagai manusia ia Yesus telah merendahkan dirinya. Yesus telah merendahkan dirinya. Dan hal ini jugalah yang dilakukan oleh Paulus. Paulus mengikuti apa yang Yesus lakukan, merendahkan diri. Dan kalau kita melihat latar belakang dari Rasul Paulus,
dia adalah seorang Yahudi, bisa dikatakan Yahudi yang tulen ya. Karena kalau kita baca bahwa Rasul Paulus dikatakan disunat pada hari yang ke-8. Rasul Paulus adalah anak dari seorang anggota partai politik yang memegang kuat tradisi Yahudi, sehingga tradisi Yahudi itu begitu kuat dalam keluarga dari Rasul Paulus. Dan juga di situ di Alkitab dikatakan bahwa Rasul Paulus adalah keturunan Benyamin. Dan ia juga mempunyai suatu kebanggaan bahwa ia adalah murid guru besar Gamaliel. Jadi Rasul Paulus mempunyai pendidikan yang tinggi dan dia menjadi murid dari guru besar Gamaliel. Dan inilah latar belakang dari Rasul Paulus, sehingga Rasul Paulus itu menjadi orang yang dihormati di kalangan orang-orang Yahudi. Kita tahu kisah mengenai Stefanus. Pada saat Stefanus dibunuh, dirajam, maka dalam Kisah Rasul pasal 8 kalau saya tidak salah, dikatakan Saulus adalah Paulus, ada di tempat itu. Dan mereka yang merajam Stefanus, mereka begitu hormat terhadap Paulus. Mereka membuka jubah mereka dan meletakkan jubah mereka di hadapan Saulus. Dan itulah bagaimana gambaran dari Rasul Paulus yang dahulu yang adalah orang Yahudi, ya, dikatakan Yahudi titulen, mungkin juga dapat dikatakan Yahudi garis keras, ya. Tetapi kalau kita membaca dari apa yang kita sudah baca di dalam 1 Korintus tadi, bahwa Rasul Paulus mengikuti apa yang Yesus lakukan. Jadi sekeras apapun hati seseorang, karakter seseorang, seperti halnya Saulus, tapi Allah sanggup merubah sehingga Paulus dikatakan, aku jadi pengikut, aku mengikuti apa yang Yesus lakukan. Istilah sekarang mungkin Paulus copy paste apa yang Yesus lakukan. Dan kalau kita membaca di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-7, saya katakan tadi, sekeras apapun hati seseorang, pandangan hidup seseorang, bahkan pandangan ideologi seseorang, Allah sanggup ubahkan, ya, seperti halnya Rasul Paulus. Kalau kita membaca dalam Filipi pasal 3 ayat 7, situ dikatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Hal-hal yang menjadi kebanggaannya
di masa lalu dianggap rugi setelah Rasul Paulus mengenal Yesus, menerima Yesus dalam hatinya, menerima Yesus sebagai juru selamat, maka semuanya berubah. Dulu dia begitu membenci orang-orang Kristen, dia menganiaya orang-orang Kristen. Tetapi Allah sanggup merubah sekeras apapun hati seseorang. Allah sanggup rubah menjadi hati yang lembut, hati yang seperti yang Yesus miliki. Dan apa yang kalau dikatakan Rasul Paulus katakan, aku mengikuti, jadilah seperti aku, ikutlah aku karena aku mengikuti apa yang Yesus lakukan. Dan kalau kita membaca apa yang Yesus lakukan, itulah yang juga Rasul Paulus lakukan, adalah kita baca di dalam ayat Filipi pasal 2 ayat 8, dalam segala keadaan sebagai manusia, ia, Yesus, telah merendahkan dirinya. Merendahkan diri. Yesus merendahkan diri. Dan Yesus adalah contoh yang terbaik kalau kita bicara mengenai merendahkan diri. Sebab kita tahu Yesus juga adalah Allah. Yesus sebagai Allah, dialah pencipta langit, bumi, dan seluruh isinya. Yesus bertahta di sorga yang dengan penuh kemuliaan. Tetapi Yesus yang bertahta di sorga itu telah datang ke dunia yang kotor, dunia yang korup, dunia yang penuh dengan kejahatan. Itu Yesus lakukan adalah karena cinta. Dia mengasihi umat manusia. Allah mau seluruh umat manusia selamat. Sebab itu Allah rela memberikan anaknya, Yesus, untuk datang ke dunia dengan menjadi, dikatakan di sini, merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Mati di kayu salib adalah suatu kematian yang sangat hina. Suatu orang-orang yang mempunyai kejahatan yang luar biasa, itulah yang mati di salib. Dan itulah yang terjadi dengan Yesus. Yesus menjadi begitu hina di mata banyak orang. Tetapi semua itu Yesus lakukan karena dia mengasihi umat manusia. Dan untuk Yesus bisa datang ke dunia, meninggalkan tahtanya yang penuh dengan kemuliaan di sorga, maka itu adalah suatu keputusan yang luar biasa, ya, di mana Allah yang bertahta di sorga, Allah yang penuh dengan kemuliaan itu kemudian rela datang ke dunia yang kotor, dunia yang berdosa, dunia yang korup, dunia yang penuh dengan kejahatan dan penuh dengan orang-orang berdosa. Suatu keputusan yang luar biasa yang Allah ambil, sehingga dia rela memberikan anaknya, rela menyerahkan anaknya itu untuk datang ke dunia demi untuk menebus dosa umat manusia. Sekali lagi, Allah mau supaya seluruh umat manusia
seluruh umat manusia selamat. Karena itulah keputusan yang luar biasa ini diambil. Yesus datang ke dunia merendahkan diri. Kembali ke 1 Korintus tadi, kerelaan merendahkan diri ini, seperti saya katakan tadi, inilah yang ditiru oleh Rasul Paulus. Sehingga Rasul Paulus bisa berkata bahwa apa yang dahulu merupakan kebanggaan, apa yang dahulu menjadi keuntungan, sekarang dianggap sampah. Segala kebanggaannya masa lalu itu semua dianggap sampah sejak dia mengenal dan menerima Yesus. Dan kita sebagai orang-orang percaya, kita juga harus belajar untuk bisa merendahkan diri. Ya. Memang tidak mudah untuk merendahkan diri ya, karena kita memiliki ego ya. Kita mempunyai pride, rasa bangga terhadap diri sendiri, dan untuk kita mau merendahkan diri itu bukan hal yang mudah. Tetapi kalau Allah atau firman Allah mengharuskan kita untuk bisa merendahkan diri, tentu Allah mempunyai juga tools, alat supaya bagaimana kita bisa merendahkan diri. Ya. Allah tidak akan minta kita melakukan sesuatu yang kita tidak bisa lakukan. Tetapi kalau Alkitab, firman Allah minta kita untuk bisa merendahkan diri, maka sebenarnya kita pun walaupun susah, sulit, tapi kita bisa melakukannya. Karena memang kalau kita membaca di dalam Mika pasal 6 ayat yang ke-8, Mika 6 ayat 8, "Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah." Apa yang dituntut Tuhan dari kita adalah rendah hati. Dan kalau Allah menuntut kita untuk rendah hati, maka percayalah, Allah akan juga memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa rendah hati. Mungkin tidak semua orang bisa melakukan ini. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita sanggup untuk memiliki hati yang rendah hati seperti apa yang Alkitab minta, seperti yang firman Allah tulis. Di sini dikatakan apa yang Tuhan tuntut daripadamu, apa yang Tuhan tuntut dari kita adalah kerendahan hati. Dan kalau Tuhan tuntut dari kita, Tuhan akan memberikan juga kesanggupan kepada kita untuk bisa merendahkan diri. Beberapa waktu yang lalu, tiap malam kita adakan doa untuk kepenuhan Roh Kudus selama 10 malam.
Dan Roh Kudus itulah yang Yesus janjikan sebagai penolong. Roh Kuduslah yang akan juga menolong kita. Nolong kita dalam hal apa? Dalam segala hal. Juga dalam kita bisa merendahkan diri. Roh Kudus yang bekerja dalam kita, mampu bekerja dalam kehidupan kita, mengubah kehidupan kita, bahkan mengubah kehidupan hati yang keras seperti halnya Rasul Paulus. Dia seorang yang membenci orang-orang Kristen sebelumnya, tetapi Allah ubahkan dan dia menjadi pengikut Yesus. Dan dikatakan dalam 1 Korintus itu bahwa dia jadilah pengikut aku seperti aku sudah mengikuti Yesus. Dia menjadi pengikut Yesus. Dia melakukan apa yang Yesus kerjakan. Kerendahan hati. Sebelumnya kita lihat apa yang terjadi dalam kehidupan Rasul Paulus. Dia menjadi begitu jahat, tetapi Allah ubahkan. Roh Kudus bekerja. Demikian juga dalam kita. Roh Kudus mampu mengubahkan kita. Roh Kudus mampu mengikis sudut yang tajam dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi sempurna. Dan kita tahu bahwa Allah mau membentuk kita, Allah mau membentuk gereja, Allah mau menyempurnakan gereja untuk waktunya menjadi sama seperti Yesus. Ya. Allah bekerja dengan kuasa Roh Kudus, membentuk, memperbaiki, menjadikan kita untuk nantinya sama seperti Yesus. Dan sama seperti Yesus artinya kita juga akan mempunyai kemampuan untuk merendahkan diri sama seperti Yesus. Haleluya. Pada saat ini nanti kita dihadapkan dengan perjamuan Tuhan. Dan roti dan anggur adalah bayangan dari darah atau tubuh dan darah Yesus. Nanti kita bersama-sama akan makan roti dan minum anggur. Pada saat kita makan roti dan minum anggur, maka kita atau roti dan anggur itu yang merupakan gambaran dari tubuh dan darah Yesus. Kalau kita terima itu, kita makan dari tubuh dan darah itu, berarti kita menerima pribadi Yesus seutuhnya. Kalau kita menerima pribadi Yesus secara seutuhnya, maka kita pun secara pribadi kita harus dapat menjadi seperti Yesus dengan memiliki kerendahan hati. Ya, jadi kalaupun atau seperti yang Nabi Mika katakan, apa yang dituntut dari kita adalah kita memiliki kerendahan hati. Yakinlah kita akan bisa memiliki kerendahan hati sama seperti Yesus. Karena Roh Kudus yang di dalam kita, Roh Kudus mau bekerja di dalam kita, membentuk kita, memperbaiki apa yang rusak, membersihkan apa yang kotor di dalam kita. Sehingga kita menjadi sempurna, sama seperti Yesus. Dan kita dapat memiliki kemampuan untuk merendahkan diri. Ya. Sebab itu
biarlah Roh Kudus bekerja dalam kita. Kita perlu kuasa itu hari-hari ini untuk membentuk kita, untuk memperbaiki kita, menjaga kita dalam kita menjalani kehidupan ini. Jangan sampai aku jatuh. Ada satu pujian, Roh Kudus pimpinlah, jangan sampai aku jatuh. Jangan sampai kita yang sudah selamat ini, tapi kemudian jatuh dalam dosa dan mengakibatkan kita hilang keselamatan kita. Tetapi Roh Kudus memberikan kepada kita kekuatan. Roh Kudus juga yang memberikan kepada kita kemampuan untuk kita dapat merendahkan hati, merendahkan diri kita. Sehingga kalau kita bisa merendahkan diri kita, maka tentunya orang akan melihat sesuatu yang berbeda dalam kita. Apa yang Allah kerjakan dalam kita tentu akan menghasilkan sesuatu yang baik dan dapat menarik banyak orang untuk tahu apa yang membuat seseorang bisa berubah dengan drastis, seperti halnya Rasul Paulus. Ada perubahan yang drastis terjadi dalam kehidupannya. Dan kalau Roh Kudus bekerja dalam kita, maka seburuk apapun kehidupan kita dulunya, Allah sanggup merubah kita. Allah sanggup menjadikan kita memiliki hati yang memiliki kerendahan hati, sehingga orang-orang akan melihat sesuatu yang baik yang ada dalam itu. Itulah hasil karya Roh Kudus bekerja dalam kita. Haleluya. Sekarang kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Sebelum kita makan dan minum dari tubuh dan darah Yesus, kita mau sama-sama berdoa. Bapa Allah kami yang ada dalam sorga, kami bersyukur, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat cinta-Mu yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Engkau yang bertahta di sorga yang mulia. Engkau rela datang ke dunia yang penuh dengan dosa. Engkau bahkan rela menjadi hina. Tapi semua itu Engkau lakukan karena Engkau mencintai kami Tuhan. Engkau mau supaya kami semua selamat. Tuhan, terima kasih buat pekerjaan-Mu, buat apa yang Kau lakukan di kayu salib. Melalui penebusan-Mu, kami semua memperoleh keselamatan. Dan di hadapan kami sekarang tersedia roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Yesus. Tubuh dan darah yang suci itu. Sebelum kami menerimanya, Tuhan kiranya Engkau mau mengkuduskan kami, supaya kami layak untuk makan dan minum dari perjamuan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Alaskan semua ini. Haleluya. Amin. Oleh cinta ku ditebus. Haleluya.
cinta. Ditebus waktu hilang jalanku, ku ditebus. Roti di tangan kanan kita. Sebelum kita makan bersama-sama, saya akan membacakan beberapa ayat dari Alkitab. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku." Kita makan dengan mengucapkan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih pekerjaan yang Kau lakukan di kayu salib. Haleluya. Sekarang cawan anggur tangan kanan kita, dan saya akan membacakan lagi ayat dari firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini menjadi perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Kita minum bersama-sama dengan mengucapkan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih buat pekerjaan kayu salib. Terima kasih sehingga kami bebas. Kami bebas dari tuntutan iblis Tuhan karena dosa-dosa kami sudah diampuni. Tuhan terima kasih. Haleluya. Bersama-sama kita naikkan satu pujian. Seperti Yesus. Seperti Yesus, itu saja yang ku minta. Kita minta Yesus mengubahkan kita, sehingga kita menjadi seperti Yesus, memiliki hati yang rendah. Seperti Yesus. Seperti Yesus, itu saja minta kita nyanyikan.
Inilah yang menjadi doa kami, kerinduan kami Tuhan, untuk kami bisa menjadi sama seperti Engkau. Dalam kehidupan kami, dalam tingkah laku kami, dalam tutur kata kami, semuanya sama seperti Engkau. Dan bahkan seperti yang firman-Mu katakan, Engkau telah merendahkan diri. Tuhan, kami pun ingin untuk Engkau bentuk kami, supaya kami dapat juga merendahkan diri, sama seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat perjamuan Tuhan yang telah kami jalankan pada saat ini. Tuhan, roti dan anggur telah kami makan dan minum. Dengan begitu kami menerima Engkau seutuhnya dalam kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah juga karakter Allah, sifat Allah yang dapat merendahkan diri juga menjadi bagian kami. Kami pun dapat merendahkan diri seperti halnya Yesus dapat merendahkan diri. Tuhan, terima kasih. Pakai kami, pakai kehidupan kami menjadi contoh bagi banyak orang untuk dapat menarik banyak orang datang kepadamu melalui kehidupan kami yang dapat merendahkan diri. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kesempatan di mana kami dapat beribadah pada saat ini. Dan sekarang saudara-saudara, kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita semua mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama katakan, Amin.